Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kita alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan panjang umur, dan juga masih dalam keadaan Allah berikan kepada kita hidayah iman dan hidayah Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah ini, dan bisa kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Ini adalah sesuatu karunia yang sangat berharga, nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan pasti ada yang namanya musibah, pasti ada yang namanya fitnah-fitnah, yang mana mungkin kemarin kita masih semangat dalam beribadah, kemudian hari ini kita lihat tidak ada lagi dia beribadah. Ya mungkin pada Ramadan kemarin dia semangat untuk membaca Al-Quran, saat ini Al-Quran ditinggalkannya. Dan juga mungkin kita lihat teman-teman kita ataupun saudara kita yang beberapa bulan kemarin, beberapa tahun yang kemarin dia masih konsen dalam beribadah, tetapi saat ini dia tinggalkan ibadah tersebut dengan berbagai macam alasan. Mungkin juga alasannya tanpa pengetahuan dia tentang agama. Mungkin juga alasannya tentang masalah ekonomi, masalah rezeki dan sebagainya. Inilah yang harus kita waspadai di dalam kita beribadah dan juga bermuamalah di dunia ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, suri tauladan kita, ada mengajarkan kita sebuah hadis yang merupakan doa yang sering beliau lantunkan, yang dia ajarkan kepada sahabatnya, yang otomatis beliau juga mengajarkan kepada kita umatnya selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi doa tersebut yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya, ini doa mungkin harus kita hafalkan. Mari kita sama-sama membiasakan ini doa, baik itu setelah sholat, baik itu dalam keadaan apapun. Ini adalah doa ataupun hadis dari baginda Rasulullah SAW yang sangat mulia. Yang pertama apa permintaan kita? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih, perbaikilah. Apa yang kita minta perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang dimana di situ merupakan
pegangan hidupku. Agama merupakan pegangan hidup kita. Boleh jadi kita beragama, kita seorang muslim, KTP kita muslim, KTP kita Islam, tetapi pelaksanaan agama kita ini, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sampai di mana telah kita laksanakan sebagai seorang muslim. Makanya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, perbaikilah. Mungkin ada agama saya yang salah, mungkin ada ibadah saya yang salah, mungkin ada pemahaman saya terhadap agama saya yang salah. Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma aslih, perbaiki ya Allah, karena Allah lah yang memberikan kita hidayah. Tanpa hidayah kita tidak bisa beribadah pada saat ini. Tanpa hidayah dari Allah kita tidak berikan oleh Allah rahmatnya, karunia-Nya. Makanya sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, karena agama ini adalah merupakan apa? Merupakan pegangan kita dalam kehidupan kita. Merupakan penjaga semua urusan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian kita mengatakan, buat apa beragama? Agama cuma tinggalkan aja di KTP. Jangan bawa-bawa agama ke kantor. Jangan bawa-bawa agama ke dalam kenegaraan, ke dalam politik, dalam keadaan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang salah. Bagaimanapun, kalau kita mati, apa yang kita bawa tidak lain adalah agama kita, agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini agama pegangan kita, supaya Allah memberikan kita kebaikan di dunia ini. Mari agama kita perkuat. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan, barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan kepada orang tersebut, Allah menjadikan dia faqih terhadap agama. Dia mengerti terhadap agama. Makanya di balik kesibukan kita, apapun profesi kita, kalau bisa jangan kita tinggalkan yang namanya belajar agama. Taklim, mari kita ikuti walaupun waktu kita terbatas. Ini penting supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Supaya semangat kita di dalam beribadah terus kita cas semangat kita di dalam setiap beribadah. Karena bagaimanapun keimanan ini bisa naik dan juga bisa turun. Begitu juga ibadah kita ataupun agama kita harus dengan ikhlas. Karena diterimanya ibadah seseorang itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun segala sesuatunya itu pasti ada rambu-rambunya. Kita hidup di dunia ini, kita beribadah kepada Allah, pasti ada rambu-rambunya. Inilah rambu-rambu yang Allah ajarkan melalui baginda Rasulullah SAW. Dengan rambu-rambu ini, agama kita insya Allah menjadi agama yang lurus. Ibadah kita insya Allah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kita minta kepada Allah supaya Allah selalu memperbaiki agama kita. Karena bagaimanapun kita hidup, apalagi mati, pasti agama yang kita bawa. Kita tidak membawa harta, kita tidak membawa jabatan, kita juga tidak membawa semua yang kita dapatkan di dunia ini, kecuali adalah amal ibadat. Yang kedua, doa ini adalah Allahumma aslih li dunyaya. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku, yang mana di dunia ini aku tinggal. Islam tidak mengajarkan supaya kita di dunia ini menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang tidak berpunya. Tetapi Islam mengajarkan kita supaya kita bahagia dalam kehidupan di dunia kita dan juga di akhirat kita.
Karena bagaimanapun kita tinggal di dunia ini, kita beribadah di dunia ini, kita berkeluarga di dunia ini, kita hidup di dunia ini. Kalau seandainya dunia kita tidak mapan, dunia kita tidak bagus, dunia kita menderita, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya permintaan kita melalui doa yang sangat mulia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aslih li. Kalau berjamaah, aslih lana ya Allah. Perbaikilah dunia kami ya Allah, yang mana di dunia kami ini kami tinggal. Perbaikilah ya Allah ekonomi kami. Perbaikilah ya Allah pekerjaan kami. Perbaikilah ya Allah hubungan kami dengan yang lain. Perbaiki juga lah ya Allah hati kami. Karena bagaimanapun kalau harta menumpuk, hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak baik, tidak ada gunanya harta itu kalau dibarengi dengan hati yang busuk. Yang ketiga apa doa ini? Allahumma aslih al-hayah. Allahumma aslih li akhirati allati hiya mu'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Perbaikilah akhirat kami, yang mana akhirat ini tempat kami kembali. Melalui ini kita ingat akhirat. Kita ingat akhirat, umur kita tidak seberapa. Sebentar lagi kita mati. Kita tidak membawa apa-apa, yang kita bawa adalah amal ibadah. Makanya kita mohon kepada Allah supaya Allah memperbaiki akhirat kita. Ya, maksudnya ini apa? Allah memalingkan kepada kita bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini adalah untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah untuk bercocok tanam supaya kita mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Kita beribadah untuk akhirat, kita bekerja untuk akhirat, kita bersedekah, berinfak untuk akhirat. Ini yang harus kita doakan. Kita kerja dimanapun, mari kita doakan untuk ibadah dan untuk akhirat kita kelak. Doa yang keempat, Allahumma ja'al al-hayah ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, kehidupan saya sebagai tambahan saya dalam berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dalam sebuah hadis, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kita berdoa kepada Allah untuk memperbaiki dunia kita supaya kita menjadi manfaat buat orang lain. Sebaik-baik orang adalah yang mana dia diberi umur panjang, tetapi panjang juga amal ibadahnya dan kebaikannya. Dan sejelek-jelek orang diberi umur yang panjang oleh Allah dan jelek juga amal ibadahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah, jadikan ya Allah dunia kami ini dunia sebagai penambah kita supaya berbuat kebaikan dan bukan sebaliknya. Nah, ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Pada doa yang kelima, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian nanti yang akan kami hadapi sebagai istirahat kami, sebagai terakhir ataupun sebagai pemutus dari perbuatan-perbuatan yang mungkin ada perbuatan jelek, ada perbuatan maksiat yang kami kerjakan di dunia ini. Ini kematian, bagaimanapun kita ingin yang namanya kematian kita husnul khatimah. Kematian kita dengan akhir yang baik. Tetapi bagaimanapun husnul khatimah itu tidak bisa cuma diucapkan. Syaratnya kita tetap istiqamah. Istiqamah dalam berbuat kebaikan, istiqamah di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syaratnya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal. Ya, mungkin bagi yang belum hafal, kalau kita sudah hafal, marilah kita sering lantunkan, sering kita baca. Baik itu setiap habis sholat fardu dan juga sholat sunnah, dan juga dalam setiap keadaan, supaya bagaimanapun Allah lah yang memberikan kita petunjuk.
tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, mungkin hari ini kita bukan seorang muslim. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini saat ini kita di mana berada kita nggak tahu. Karena dengan petunjuk Allah lah kita bisa duduk di sini, kita bisa mendengarkan khutbah di sini, kita bisa beribadah di sini dengan khusyuk. Inilah petunjuk yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.